Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DKM At-Ta'awun Bapak Hidayat Al-Bimawi MA SPD. Yang kami hormati Ketua Panitia Maulid Ustadz Shodikin. Yang kami hormati Al-Ustadz Dani SPDI. Yang kami hormati para sesepuh At-Ta'awun. Yang saya hormati para jamaah Masjid At-Ta'awun yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rahmat serta hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Jami At-Ta'awun yang penuh berkah ini untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan tak lupa kita kirimkan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita jalan yang benar dan terhindar dari jalan yang sesat serta gelap gulita. Berkat bimbingan beliau, kita sekarang berada pada jalan yang benar dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mempersingkat waktu, saya sebagai pembawa acara akan membaca susunan acara Maulid Nabi pada malam hari ini. Adapun susunannya adalah sebagai berikut: 1. Pembukaan. 2. Pembacaan kalam ilahi dan terjemahan. 3. Sambutan Ketua Panitia Acara Maulid Nabi. 4. Sambutan Ketua DKM Jami At-Ta'awun. Dan kelima, ceramah agama sekaligus doa penutup. Marilah para hadirin kita buka acara malam ini dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan berkah, rahmah dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya, pembacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh Ananda Muhammad Roshid dan Muhammad Anan Akbar Pratama, serta sari tilawah oleh Ananda Anna. Kepada ketiga Ananda, saya persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Sungguh telah pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharapkan Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya, dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada ketiga ananda. Dengan waktu yang hanya 2 minggu berlatih, mereka bertiga dapat melantunkan ayat suci dengan sangat indah. Untuk selanjutnya, sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Kepada Bapak Ustadz Solikin, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada khalqal insani min tin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah.
Allahumma fasalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah fayaghfir lakum dzunubakum ila akhiril ayat. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada malam hari ini tentunya kita dapat berkumpul dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan berbagai nikmat yang telah diberikan, dianugerahkan oleh Allah. Baik itu nikmatul iman yang paling kita tancapkan di dalam dada kita, nikmatul Islam yang senantiasa kita jaga hingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan di akhir hayat kita senantiasa mendapatkan nur daripada Islam ini, dan tentunya nikmat sehat wal afiat, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia, di masjid kita tercinta yaitu Masjid At-Ta'awun, dengan sehat wal afiat, sehingga pada malam hari ini kita bisa melangkahkan kaki kita di tempat yang mulia ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala nikmat yang telah diberikan kepada kita bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa subhanallah. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan ke hadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua yang berada di Masjid At-Ta'awun ini, baik yang di dalam maupun yang di luar masjid, mendapatkan syafaat uzmahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil qiyamah. Tentunya terima kasih kami ucapkan kepada seluruh jamaah Masjid At-Ta'awun yang kami hormati, tentunya kepada Bapak Ustadz Dani yang sudah rawuh pada malam hari ini bersedia hadir. Kemudian yang kami hormati pula kepada Bapak Ketua DKM yang senantiasa memberikan support kepada kita dengan pelaksanaan atau penyelenggaraan daripada Maulid Nabi pada malam hari ini, serta kepada pembina DKM Masjid At-Ta'awun Bapak Muhammad Har yang kami hormati, serta para undangan baik dari Ketua DKM Masjid At-Taubah serta jajarannya, dan seluruh masyarakat kaum muslimin yang berada di lingkungan Masjid At-Ta'awun. Tentunya kita berkumpul di sini dalam rangka untuk membuktikan mahabbah kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang namanya cinta itu Pak, pasti dengan totalitas. Kata baginda Rasul, man ahabbani falyuhibbu hubban syadida. Sehingga bahwasanya ketika mencintai diriku, kata baginda Rasul, tentu dengan cinta yang totalitas. Pada malam hari ini kita bisa hadir di sini dalam rangka untuk bagaimana kita mencintai baginda Rasul. Pada malam hari ini kita juga bisa mendengarkan ceramah yang nantinya bisa memberikan bekal ilmu kita bagaimana untuk mencintai baginda Rasul, sehingga kita di hari kiamat nanti kita mendapatkan syafaatnya, diakui sebagai umatnya. Dan tentunya kita berharap kita bisa berkumpul bersama-sama baginda Rasul di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan panitia yang sudah membantu kami sehingga bisa berjalan lancar pada malam hari ini dengan kehadiran kerawuhan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan
event-event yang seperti ini menjadikan keberkahan dalam kehidupan kita, bisa menuntun kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, barangkali itu bisa saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini lancar, tidak ada kendala apapun, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Syedikin atas sambutannya. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua DKM Jamiah Ta'awun kepada Bapak Hidayat Al-Mimawi MHSPD. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita masih diberi kenikmatan yang begitu besar, nikmat iman Islam, terutama nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa menghadiri kegiatan ini, dan atas izin Allah pula kita bisa berkumpul di sini. Salawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabiullah, Nabi Agung, uswatun hasanah, manusia pilihan, Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, pada para sahabatnya, yang mudah-mudahan atas izin Allah pula kita insyaallah akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan Al-Mukarram Al-Ustadz Dani SPDI, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Ketua DKM dari DKM An-Nur, DKM At-Taubah dan DKM Al-Hidayah beserta jajarannya. Yang saya hormati para pimpinan wilayah, Ketua RW 7, Ketua RW 11 dan Ketua RW 8 ataupun yang mewakili, pada para ketua-ketua RT sekitar At-Ta'awun, dan juga pada orang-orang tua kami, sesepuh tokoh masyarakat yang tidak bisa satu persatu, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada ibu-ibu jemaah majelis ta'lim yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita seperti yang disampaikan oleh ketua panitia kita, cinta kita kepada Rasul ditunjukkan pada malam hari ini. Ada yang bilang maulid itu bid'ah, ya. Rasul aja pada saat mau meninggal masih menyuruhkan semuanya untuk umatnya. Kenapa kita tidak menunjukkan kecintaan kita kepada Rasul? Apabila salah apa yang dilakukan oleh orang yang melakukan maulid Nabi, bukan peringatannya yang salah, tapi cara melaksanakan peringatannya itulah yang menjadi bid'ah. Tapi mudah-mudahan sini semuanya cinta kepada Rasulullah SAW. Terima kasih kepada rekan-rekan panitia semuanya yang sudah alhamdulillah melaksanakan acara ini. Mudah-mudahan lancar sampai terakhir. Terima kasih pada para donatur-donatur yang berada di wilayah SBS di 3 RW yang berada di sekitar Ta'awun. Terima kasih kepada semua halayak masyarakat yang sudah ikut meramaikan acara pada malam hari ini. Dari kami pengurus DKM menghaturkan banyak-banyak terima kasih banyak atas keringanan langkahnya pada malam hari ini menuju
Masjid Jami tercinta tahun ini dalam rangkaian kegiatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Yang mudah-mudahan judulnya yang kami angkat itu menjadi pribadi yang bermanfaat bagi umat dalam meneladani Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Yang mudah-mudahan nanti bisa disisipi oleh Ustadz nanti apa sih pribadi yang bermanfaat itu. Itu saja mungkin dari kami. Sekali lagi terima kasih banyak atas kehadiran jamaah semuanya. Mudah-mudahan selalu dalam ridho, selalu dalam rahmatan, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hidayat atas sambutannya. Memasuki acara inti pada malam ini, yakni ceramah agama sekaligus doa penutup yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Dani SPDI. Kepada Al-Ustadz Dani SPDI saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi awha bil Qur'ani basiran wa nadhiran wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina min ummatihi 'abdan wa wasiran amma ba'd. Kepada yang terhormat Ketua DKM dari Masjid At-Ta'awun Bapak Hidayat Al-Bimawi SPDI, serta yang saya hormati pembina dari Masjid At-Ta'awun Bapak Haji Muhammad Har, yang saya hormati Ketua Panitia Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Bapak Ustadz Sadikin, serta yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, RT RW yang berada di lingkungan Masjid At-Ta'awun, serta jamaah sekalian yang mohon maaf enggak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan taklim saya, serta teman-temanku sekalian yang ada di sana, yang mohon maaf enggak saya sebutkan namanya satu persatu. Yang pertama karena enggak tahu, yang kedua karena kebanyakan, namun tidak mengurangi rasa cinta saya. Segala puja-puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Habibul A'zam Sayyidina wa Maulana Muhammadin beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang insyaallah istiqomah mengikuti ajaran beliau. Amin apa? Apa jangan-jangan ibu-ibu semua di sininya namanya ibu istiqomah ya? Didoain biar istiqomah kepada amin. Tapi mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada hari ini kita memperingati yang namanya Maulid kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua pasti pengen mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Tapi seseorang kalau pengen dapat ibaratnya cintanya dari seseorang, otomatis mengenal dulu
seseorang tersebut. Nggak mungkin kita ujuk-ujuk bilang cinta tapi tidak mengenal. Makanya ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Begitu, tuh pada tahu ya. Jadi perlu kita mengenal yang namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin kita, penutup dari para nabi dan rasul. Kalau emang kita benar-benar cinta sama Rasulullah, maka kita kenali keluarganya. Tanggal berapa Rasulullah dilahirkan? Rasulullah itu dilahirin dengan 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah, Bu? Bukan karena banyak gajah ya, ataupun karena tahunnya gede-gede segede gajah, bukan. Kenapa disebut tahun gajah? Itu tahunnya gede banget kayak gajah. Kagak, bukan. Karena di kala itu ada para tentara yang ingin menghancurkan Ka'bah yang dirajai oleh Raja Abraham. Maka seketika itu pula Allah memerintahkan yang namanya burung ababil membawa batuan panas dan melepaskannya pas di atas bala tentara tersebut. Akhirnya seketika itu pula itu bala tentara musnah dengan sendirinya atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Api Majusi yang selama ribuan tahun gak pernah padam karena kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu padam dengan sendirinya. Lalu para berhala yang mengelilingi Ka'bah, yang ini buat berhala dinamain Lata, yang ini buat berhala namanya Uzza. Dengan sendirinya karena kelahirannya Rasulullah, ini para berhala hancur dengan sendirinya tanpa dihancurkan oleh si pembuatnya. Subhanallah. Makanya kita senang dilahirkan sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sebagai umat Muslim. Karena Rasulullah sendiri aja, sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin. Dan apa yang aku ciptakan yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat untuk seluruh alam yang saya utus itu. Makanya alhamdulillah kelahirannya Rasulullah semua berkah. Dulu yang namanya wanita itu nggak ada harganya, tapi ketika Rasulullah diutus menjadi nabi dan rasul, wanita itu malah jadi ada harganya, bukan dijual, bukan. Dan kita nawar bu harganya berapa, gue kagak dijual. Jadi maksudnya apa dihargai? Di zaman dulu, di zaman jahiliyah, melahirkan seorang perempuan itu malu, malah dianggap aib. Saking malunya ada yang baru lahir langsung dikubur hidup-hidup. Tuh, ngeri kan? Oleh karenanya alhamdulillah, karena Rasulullah diutus sebagai penyempurna dari agama-agama sebelumnya. Sampai-sampai waktu itu sahabat ada yang bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang aku harus hormati, yang harus aku patuhi? Ibumu. Lalu siapa lagi wahai Rasul? Ibumu. Lalu ibumu. Lalu bapakmu. Subhanallah. Jadi seorang ibu
patuhi, insya Allah berkah dunia dan akhirat. Makanya bedanya kita aja nih, maaf, bagi seorang bapak udah punya anak, selama ibunya masih ada, orang tuanya masih ada, seorang bapak itu tetap surganya itu berada di telapak kaki ibu. Tapi kalau seorang ibu atau istri, surganya itu ketika sudah menikah berada di telapak kaki suami. Oleh karenanya kita harus patuh juga sama suami, kemana-mana harus izin. Jangan ini mah suami kagak ada malah keluar, kagak izin dulu keluar rumah, ngobrol sama ibu-ibu yang lain, ngedebrul, ngalor itu, segala macam diomongin. Yang ada bukan pahala dapat, malah dosa. Ayo hati-hati ya, izin dulu. Ngaji juga, mau ngaji, berangkat ngaji, izin sama suami. Oh iya, saya mau ngaji dulu, boleh nggak? Oh iya, udah, diizin. Kami salaman, dan ini mau jalan-jalan aja. Ketemu suaminya di jalan, Pak, gitu doang enggak? Izin dulu. Biar bertambah berkah ilmu yang sudah kita dapatkan itu. Ya. Apalagi pengen kita dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengen nggak? Pengen dapat rahmat apa pengen dapat parahmat? Rahmat Allah, parahmat tetangga ya. Kalau pengen dapat rahmat Allah, yaitu kasih sayang dari Allah, maka perbaiki akhlak kita. Karena kenapa? Allah telah berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang tadi teman kita sudah bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Saya doain yang jawab Allah dan besok naik haji. Tapi dengan syarat udah pada bayar uang muka. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan ia banyak menyebut nama Allah. Kalau kita pengen dapat rahmat Allah, maka ikutilah akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah rahmat Allah itu turun buat kita. Salah satu contohnya ketika kita memperbaiki diri kita terhadap suami kita. Kita kalau kemana-mana nggak suka, minta izin. Coba dengan kita berubah, meminta izin walaupun ke pasar. Izin dulu, pamit mau ke pasar. Mudah-mudahan rahmat Allah turun. Bisa jadi uang belanja ditambahin ya. Nah, salah satu contohnya anak kita aja kalau sekolah. Kalau main jalan aja otomatis kita nggak bakal ingat kalau dia udah dikasih atau belum itu uang jajan. Tapi kalau salaman dulu, lantaran salaman itu tiba-tiba kita tanya, udah makasih uang jajan? Anaknya belum mak. Nih, baru jajan dan jajan segala macam jajannya. No, kayak gitu ada berkah kan? Coba main jalan aja kagak bakal dapet itu uang jajan. Apalagi
bermanfaat bagi umat Islam, bagi umat yang lainnya dengan meneladani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu rahmat bagi seluruh alam. Ketika ada suatu kisah, ketika itu Rasulullah ingin khutbah sholat Id di masjid, ada anak-anak lagi main. Itu anak-anak yang lain pada gembira senang, giliran yang satu murung aja. Rasulullah pun menghampirinya dan menanyakan, "Wahai nak, kenapa kamu tidak seperti teman-temanmu yang lain?" "Iya, aku sedih dikala teman-temanku senang. Mereka bisa bersama keluarganya, bersama bapaknya, bercengkrama. Giliran diriku sudah tidak ada bapak yang menyayangiku. Ibuku mengambil semua harta warisan peninggalan ayahku. Ayahku mati di medan perang. Ketika mengikuti perang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Rasulullah pun bertanya, "Wahai nak, mau nggak kamu menjadi anak angkatku, menjadi anakku? Sayyidatuna Fatimah menjadi kakakku dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah menjadi ponakanku." "Oh iya, aku mau." Seketika itu Rasulullah pun memberinya pakaian yang layak, memberikan makan sampai kenyang. Seketika itu pula ini anak senang dan mengetahui bahwa yang menanyakan itu adalah Rasulullah. Jadi kita ini harus sayang. Sama orang lain. Jangan segala sesuatunya kita pikiran kan diri sendiri dulu. Kita ini makhluk sosial. Kalau tidak ada yang lain, siapa lagi yang memikirkan kita nanti? Dari kisah ini saja menandakan Rasulullah itu ingin menjadi orang yang bermanfaat buat yang lain, mencontohkan kepada kita uswah. Tidak sebagai umatnya Rasulullah, maka jadikanlah Rasulullah itu
mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang pertama, lisan zakirun, lisan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita selalu mengingat Allah, Allah pun akan selalu mengingat kita. Gimana caranya biar lisan kita selalu berzikir? Itu perbanyak kita baca Al-Quran, sehingga ketika kita hadir yang keluar bukan kata-kata kotor, bukan kata-kata yang jorok, tapi melainkan kalimat thayyibah. Seperti kita hadir depan ada kucing, astagfirullah, bukan iya, bukan coklat. Iya, ngeri. Ataupun yang lain. Makanya kita latih dengan cara apa? Perbanyak baca Al-Quran. Apalagi dengan kita perbanyak Al-Quran, baca Al-Quran, hati juga bakalan menjadi tenang. Sehingga lisan kita akan mudah untuk mengucapkan kalimat thayyibah. Lisan itu penanda hati kita. Kalau hati kita baik, pasti yang keluarnya sesuatu yang baik. Tapi kalau hati kita kurang baik, maaf, pasti yang keluarnya juga sesuatu yang kurang baik. Gimana mau lisan kita selalu berzikir kepada Allah, sedangkan hati kita nggak mau dibersihkan? Gimana cara bersihnya? Perbanyak baca Al-Quran. Dengan sendirinya dosa-dosa yang pernah kita berbuat karena kebaikan yang kita lakukan bakalan rontok. Lalu yang kedua, waqulbun syakirun, hati yang selalu bersyukur. Ketika kita selalu bersyukur, insya Allah bakalan selalu merasa enak, tenang, qanaah bakal kita dapatkan. Buat kaum ibu dikasih uang jajan, bukan uang jajan, uang belanja biasanya 100, karena maaf, buat para pedagang sekarang lagi kurang deh pendapatan, dikasihnya cuma 20, kadang juga kagak, kadang dikasih 5.000. Kita syukurin aja dengan lapang dada. Mungkin di balik ini ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Dengan begini kita jadi mengingat kepada Allah, sehingga kita lapang, enggak selalu memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan orang lain. Kita aja yang begini susah, apalagi orang yang di bawah kita, pasti lebih susah. Makanya dengan kita selalu bersyukur, pasti akan selalu menerima. Walaupun dari sekalinya dikasih uang 5.000, dapat makan apa, dapat tempe setengah makan. Ini orang sepapanya bangsa 7.000, 8.000 sekarang ya. Apalagi tempe suruh kesok 12.000. Dipasarkan 10.000. Bukan tukang tempe, bukan. Emang tukang minyak lagi. Minyak lagi. Cuma saya nggak tahu. Suka disuruh sama orang tua saya ke pasar. Alhamdulillah. Berkah dengan kita selalu bersyukur. Oleh karenanya Allah telah berfirman di dalam surah Al-Baqarah yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Maka karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan janganlah kamu menghindari nikmatku. Dengan kita selalu berzikir mengingat Allah, Allah bakal selalu mengingat kita. Dan juga janganlah kita
Ditambah lagi kita ngaku sama Allah dengan cara apa? Berbanyak sholat sunnah. Karena sholat itu merupakan interaksi kita kepada Sang Khalik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya ketika kita sholat jangan campuri dengan segala macam apapun urusan dunia. Cukup urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan segala macam lagi. Baca Fatihah ingat dagangan. Wah, kalau dagangan siapa yang nungguinnya? Gak aku. Orang saya nggak mau dagangan. Seperti itu. Jadi kan gimana mau sholat itu sebagai apa namanya? Tiang agama. Orang ibaratnya lagi dikokokin aja malah dicampur yang lain-lain. Ibarat orang mau bangun tiang. Bukan campurannya cuma pasir sama semen doang, sama batu sepling. Ditambahinnya apa? Lah iya, jangan gula garam ya, batu kolam yang penting. Yang ada apa? Walaupun kuat batu kolam yang gede, yang bukan nanti yang gede gini, gimana mau nempel? Kita kalau minta duit kagak diangkat, tangannya buru-buru dikasih. Kita minta apa masa? Minta ini pengen dikasih. Ya ayo, kita aja males kalau anak kita minta duit, mak minta duit, kita duit. Ini doang tangannya nggak diangkat. Udah mana? Kita aja mulai mikir, mak kenapa tangan kamu sempel? Oh gitu tuh, bang kita minta sama Allah. Dengan cara kita angkat tangan kita. Jangan minta sama Allah begini aja. Ya, oke. Tidak, saya minta sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترسل ومن عليها وأنت خير الوالدين. اللهم إنا نسألك سلامة علينا في الدين والدنيا والآخرة، وعافية في الجسد، وزيادة في العلم، وبركة في الرزق، وتوبة قبل الموت، ورحمة عند الموت، ومغفرة بعد الموت. اللهم حافظ علينا يا الله في سكرات الموت، والنجاة من النار، والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة
القلوب ثبت قلبي على دينك في طاعة الله ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بقبول الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Hadi Al-Dazi kami atas ceramahnya. Semoga apa yang disampaikan Al-Ustaz membawa keberkahan dan manfaat untuk kita semua. Baiklah, selesai sudah rangkaian acara kita pada hari ini. Namun sebelum saya menutup acara pada hari ini, izinkan saya sebagai pembawa acara mengucapkan banyak terima kasih dan meminta maaf apabila terdapat kesalahan, baik yang sengaja maupun tidak sengaja, baik tutur kata ataupun sikap dan perilaku saya secara pribadi. Untuk menutup acara pada hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Nisa Samira pergi ke Bekasi. Coba